Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam Scorpio. Kayaknya seru juga nih perdebatannya nih. Ya, buka kamera saudaraku. Emang siapa yang berdebat, bro? Enggak, maksudnya tanya jawabnya ini tadi tuh. Bedakan antara diskusi tanya jawab dengan debat. Ya, jangan salah sangka. Siap abangku. Oke, Bang Scorpio. Lanjut, Bang. Abang agamanya apa, Bang? Kalau saya Muslim. Muslim, keren abangku. Keren. Iya. Ya. Jadi sepanjang abang bertanya, ya, datanglah dengan pertanyaan-pertanyaan yang update dan kalau boleh sedikit pintar dan kritis, Bang. Jangan pertanyaannya itu saja. Jadi ada dulu kan, Bang. Kami mencatat di sini, terutama saya, Bang. Saya suka mencatat. Pertanyaannya itu saja, Bang. Dari dulu sampai sekarang. Di mana Tuhan Yesus mengaku Tuhan? Satu. Iya. Yang kedua, pertanyaannya, Bang. Mana lebih tua? Bunda Maria atau Yesus? Dua. Yang ketiga, ya kan, Bang? Yang ini Tuhanmu manusia ya? Tiga. Itu aja, Bang. Nggak ada updatean gitu dia, Bang. Jadi kalau boleh kan abang ini datanglah dengan pertanyaan-pertanyaan yang baru, keren, ya Bang. Dan cenderung nggak apa-apa. Kalau pertanyaan saudara itu lebih kritis, kami lebih suka. Gitu dia. Ya, pokoknya sepanjang saudara bertanya, kami akan hormati saudara dan agama saudara. Gitu dia, Bang Scorpio. Lanjut, Bang. Oke. Enggak, cuma pertanyaan saya nih hanya ada di judul aja yang pertama. Itu Yesus Allah Maha Kuasa atau Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa? Oke, saya jawab ya, Bang. Ya. Oke. Jadi, Bang, Tuhan Yesus itu dialah Allah kami satu-satunya. Ya, Bang. Oke, dialah Allah yang Maha Kuasa, Maha Besar, dan Maha Segalanya. Yang bisa menjadi apa saja dan bisa menjadi berapa saja. Nah, supaya perlu dipahami abangku, makna kata Allah ya di dalam Alkitab kami Kristen berbeda dengan kata Allah di dalam Al-Qur'an, Abang. Ya. Jadi makna kata Allah di dalam Alkitab kami Kristen adalah generic name. Adalah gelar. Bukan proper name, bukan nama. Ya. Gitu dia, Bang. Tetapi sebuah gelar. Ya. Berbeda mungkin dengan di Al-Qur'an, Abang. Nanti kalau saya salah Abang benarin ya. Kalau di Al-Qur'an Abang kan Allah itu adalah nama sesembahan Abang ya. Coba jelaskan dari awal, Bang. Tadi apakah saya salah dengar atau gimana? Tadi kan Tuhan Yesus dibilang bisa menjadi apa saja dan bisa bisa apa tuh? Bisa perbanyak diri maksudnya. Iya, bisa menjadi berapa saja karena dia Tuhan yang Maha Kuasa, Bang. Berarti itulah Tuhan kami. Oh, berarti Tuhan bukan Tuhan yang apa? Berarti Tuhan tuh banyak gitu. Maksudnya bisa memperbanyak diri. Berarti bisa, Tuhan Bang. Yesus itu bukan Esa ya, bukan Tuhan yang Maha Esa. Jadi, Bang, saya pikir tadi Abang agak sedikit pintar ya, cuman nggak apa-apa saya jelaskan ya. Bang, Tuhan kami itu, Bang, satu-satunya, Bang. Satu-satunya. Pahami, Bang, pahami ya. Ini pahami bahasanya, brother. Ya. Iya, Tuhan kami itu, Bang, satu-satunya. Makanya kredo kami seorang Kristen sesuai dengan Ulangan 6 ayat 4. Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Adonai kami itu Ehad, satu-satunya, Bang. Ya. Bukan dua, bukan tiga. Tetapi Adonai kami ini, Tuhan Yesus kami ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Besar, dan Maha Segalanya. Ya, yang bisa menjadi apa saja dan bisa menjadi berapa saja. Karena dia Tuhan yang Maha Kuasa. Saya tidak tahu, mungkin standar di agama Abang berbeda. Kalau Tuhan Abang nggak bisa menjadi berapa saja, Bang? Allah, Abang. Kalau Allah tetap satu.
Yang jelas Iya, dia tapi tidak bisa beranak, nggak yang dia tidak jadi diberanakan. 1000? Bisa nggak dia, Bang? Bisa nggak dia Ya. menjadi 1000 peran? Bisa nggak? Ya, kalau itu kan yang namanya Allah Maha Pencipta segalanya, mungkin saja dia bisa, bahkan lebih Nah. dari itu. Gitu. Nah, makanya Bang, jadi sama saja, brother. Itu yang saya maksud. Bisa menjadi berapa saja gitu loh, brother. Ya. Oke, bisa menjadi apa saja. Nah, kalau saya tanya kepada Abang, Tuhan kami datang ke dunia ini berkenosis dalam mengambil wujud hamba, Bang. Dalam menjadi zohir. Kalau Allah Abang bisa nggak jadi manusia, Bang? Kalau Allah ya bisa. Bisa ya? Yang namanya Allah itu ya pasti bisa. Bisa ya, keren. Gitu dia maksudnya. Karena Allah yang Abang yakini kan maha besar dan maha segalanya, kan gitu kan, Bang? Iya, jadi itu dia maksudnya, Bang. Oke. Nah, tapi kalau boleh saya tanya, Bang. Saya agak sedikit ini, Bang. Tapi saya bertanya ya, kalau boleh, kalau enggak Abang jawab juga enggak apa-apa. Enggak, jujur. Ada enggak, Bang, nama di dalam Al-Qur'an, Abang, bahwa ya Allah menyebut bahwa Allah itu adalah namanya. Ada enggak dalam Quran, Abang? Kan Abang mengakui bahwa Allah itu adalah nama sesembahan Abang, betul? Iya. Ada nggak tertulis dalam Al-Quran bahwa Allah itu adalah namanya? Kalau dalam Alkitab kami jelas, Bang. Jadi misalnya dalam Keluaran 3 ayat 15 dan Yesaya 42 ayat 8. Akulah Yod Hevafe. Ya, itulah namaku. Gitu dia, Bang. Ada nggak kalau dalam Al-Quran, Abang, kan ada nggak Allah itu berkata bahwa itu adalah namanya? Atau itu sebuah panggilan saja? Iya, kalau nama Allah dalam Al-Quran itu banyak, Bang. Ada Al-Amin, Al-Muhaimin. Pokoknya itu banyak, mungkin, Bang, kan gelar ya, Bang. Itu mungkin panggilan, Bang, ya. Iya. Panggilan ya. Tapi kalau namanya, Bang? Nama kan cuma satu, Bang. Iya, namanya nggak boleh Allah. Nama banyak. Iya, ada nggak tertulis dalam Quran, Abang, bahwa Allah itu adalah namanya? Kalau itu saya kurang tahu juga, Bang. Kurang tahu ya. Nggak apa-apa, Bang. Nanti boleh Abang pelajari sama-sama. Saya tadi cuma mau bertanya saja. Ya, Bang? Oke, Bang. Bang. Lanjut, Bang. Lanjut. Masih ada yang tanya? Ya, kita ganti dulu sama yang lain ya. Oke. Terima kasih ya, Bang, sudah bertanya. Adonai Yesus Hamasi yang memberkatimu dan mengasihimu ya. Tepuk tangan buat Scorpio yang cakep dan manis. Selamat malam, saudaraku. Ini siapa namanya nih? Tolong buka kamera, Abang. Ya, open kamera, Abang. Namanya siapa nih, Bang? Panggil Kamal aja. Kamal? Ya. Oke, silakan Kamal. Pertanyaannya apa? Ya, mohon maaf. Saya ingin bertanya dari minggu lalu lagi, dari berapa banyak sudah konten kamu ya, saya ikuti. Saya ingin bertanya. Maaf ya. Kamu buka kitab ini, kitab apa ya? Persoalannya? Alkitab, saudaraku. Yang saya beritakan itu adalah Tuhan Yesus dan karyanya di atas kayu salib. Oke. Kitab ini ada 4 ya? Ada 4 kan? Saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Kitab itu ada 4. Saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Ya, tahu, paham. Kamu nggak pernah mengatakan. Tapi di sini saya menegakkan, saya ingin tahu kitab ada, semua kitab ada berapa ya? Kitab itu ada 66 kitab. Ya, 61. Iya. Satu. Iya, di dalam Alkitab kami itu, Bang, ada 66. Ya, ada 66 kitab, ya, Bang, dan terdiri dari 36.100 lebih ayat. Di dalam satu Alkitab itu. Ya. Saya ingin tahu. Kalau Abang tadi berkata Abang ada 4. Yang Abang imani maksudnya, Bang? Ada 4 kitab yang Abang imani? Apa aja itu, Bang? Tidak diimani, cuma yang ingin tahu kitab ini, kitab ya kita sama-sama ya. Kita sama-sama. Saya pun Muslim, sebelah saudara saya pun ada yang Kristen.
So saya pun tahu, dorang pun mengandung agama yang sama. Saya mau tahu, Bang, kamu buka bentar, kitab Bang. apa? Bang, ada sedikit yang salah narasi abang ini, Bang. Abang tidak mengimani 4 kitab. Bahaya lu, Bang. Di dalam rukun iman seorang muslim, Bang, wajib mengimani Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Betul, Bang? Sebagai penyempurna, betul? Ya, maka itu saya tanya. Nah, kenapa abang tadi bilang abang tidak mengimani? Bahaya lu, Bang. Saya bukan tidak mengimani, saya pengen tahu kitab yang kamu bacakan di sini, sebabkan di sini kan kamu punya caption ya di atas ya, kamu punya caption ya. Saya pengen tahu Yesus Allah Maha Kuasa ya, benar ya? Jika kamu ya, kitab yang saya imani cuma satu, yaitu Al-Quran. Dan saya pengen tahu di Yesus ini adakah dia memang wujudnya Tuhan ataupun manusia? Nah, saya pengen tahu itu. Oh, iya, Bang. Panjang kali abang narasinya ke belakang, Bang. Ya, pertanyaan abang, apakah Yesus itu Tuhan? Kan cuma itu aja, selesai. abang gue. Jadi gini, Bang. Saya jelaskan sesuai dengan Alkitab kami Kristen ya, Bang. Iya. Oke. Di dalam Lukas 2 ayat 11. Ya. Malaikat turun dari sorga dan berkata kepada gembala-gembala di padang Efrata. Saya bacakan ya, Bang. Lukas 2 ayat 11. Pada saat kelahiran Tuhan Yesus itu, Bang ya. Oke. Ini, Bang, saya bacakan. Lukas 2 ayat 11. Nanti kalau mau abang catat boleh, Bang. Ya, tenang aja sih. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 12-nya. Ya. Sebentar ya. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya. Jadi malaikat turun dari sorga, Bang, dan bala tentaranya turun dari sorga menyembah Tuhan Yesus itu. Ya, malaikat tunduk kepada siapa, Bang? Allah. Iya, kepada Tuhan kan? Oke. Dan itulah dia. Ya. Tidak ada kelahiran seorang pun yang lebih besar daripada kelahiran Tuhan Yesus itu. Karena dia adalah Tuhan. Oke. Gitu dia, Bang. Oke. Sudah cukup jelas. Terima kasih Abang sudah bertanya. Adonai Yesus Masih memberkatimu ya Kamal ya. Tepuk tangan buat Kamal yang cakep dan manis. Terima kasih ya, host. Iya. Esa-eso. Sama-sama saudaraku. Kitabnya dirubah. Selamat malam perjuangan si Buaya. Selamat malam. Halo. Ya, tolong buka kamera itu. Maaf, harus buka kamera. Hanya singkat pertanyaan. Ini saya Kristen juga. Biar ini menguatkan statement atau menguatkan iman saya gitu. Yang saya tanyakan gini. Pada saat Yesus di kayu salib ada 2 orang penjahat, ya kan? Pada saat yang sebelah kanan atau sebelah kiri yang mengatakan kayak begini, jika benarlah engkau anak Allah, jika engkau sampai ke Bapa, bawalah aku, kan gitulah istilahnya. Saya kurang paham ayatnya di mana. Nah, seandainya kan yang kita kepercayai juru selamat kita Yesus, seandainya lah ya
pada saat kritisnya kita menyerah diri kepada Yesus Juru Selamat kita. Barometernya itu yang melalui percaya kita, berarti kita masuk ke surga gitu. Iya. Jadi gini, pada saat Yesus menjawab perkataan yang di sebelah apanya, bersamakulah engkau diperdaus, kan gitulah istilahnya gitu. Nah, kurang paham saya bikin pertanyaannya gitulah. Seandainya ya kita di masa kritis dalam arti sakitlah di rumah sakit, ya kan, kita menyerah diri, ya Tuhan Yesus, nyawaku ini kuserahkan di dalam tangan-Mu. Pada saat itu kita langsung meninggal. Berarti menurut kepercayaan kita masuk ke surga atau gimana gitu? Biarpun kita waktu hidup banyak kita lakukan dosa gitu lah. kalau udah jadi Kristen, Bang, itu kita harus taat dan setia. Udah tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Sang Juru Selamat dunia, dan juga Dia adalah Hakim yang adil, yang menghukum seadil-adilnya, dan siapa yang jahat akan dicampakkan ke dalam neraka. Nah, kalau sudah tahu itu, Abang, apakah masih sekarang itu berleha-leha hidup dalam dosa sebebas-bebasnya? Kan aku bilang tadi. Ya nggak bisa, Bang, seandainya, Bang. Makanya orang Kristen itu harus bertobat. Kalau sudah mengenal Tuhan Yesus, Bang, lebih bagus, Bang. Kalau istilahnya ya, sudah sama Tuhan Yesus, sudah percaya sama Tuhan Yesus, sudah mencintai Tuhan Yesus, ya lakukanlah perintahnya dengan taat itu. Tuhan Yesus kan bersama Dia di Bukit Golgota disalibkan, kan bersama dua orang penjahat. Itu kasusnya pada saat itu baru mereka percaya. Itu kan bagi orang yang hari itu percaya. Iya. Ya beda kasus. Jangan gara-gara Tuhan Yesus itu kan Maha Pengasih, Maha Pengampun. Udahlah, aku berbuat dosa aja dulu sana anaknya, nanti pada saat mau mati baru bertobat. Waduh. Ya, nggak bisa seperti itu, ya, itu ya. Oke. Nah, jadi selama hidup ini karena kita sudah mengenal Tuhan kita, taat dan setialah ya. Kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Itu firman Tuhan, ya itu ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Makanya sungguh-sungguh baca Alkitab itu. Memang kita nggak akan bisa ya dengan kekuatan kita sendiri untuk hidup benar. Tapi mintalah kuasa Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan di dalam melakukan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih. Jadi, itu Tuhan Yesus memberkati. Ya, Galatia 6 ayat 7 dan 8 ya. Jangan sesat. Tuhan tidak akan pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Bang, perjuangannya. Jangan. Karena apa yang ditabur akan dituai. Iya. Oke. Buat pelajaran semua orang kan gitu. Artinya itulah pedoman Kristen kan, kepercayaannya. Nah, pada saat di situ mengaku bahwa benar engkau ada Allah, bawalah aku bersama aku berdakwah. Oke, mohon maaf itu supaya jangan bolak-balik ke situ. Udah jelas apa yang sudah kami paparkan berdasarkan firman Tuhan ya. Sudah tadi dibacakan ayatnya juga, Galatia 6 ya, ayat 7. Janganlah sesat, Tuhan Yesus tidak bisa dipermainkan. Karena apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Jadi turutilah perintahnya dengan taat dan setia. Di Yohanes 14 ayat 15 Tuhan menyatakan, jikalau kamu mengasihi aku, pasti kamu menuruti segala perintahku. Hiduplah dengan taat dan setia. Karakter kita harus karakter Kristus, supaya orang yang belum mengenal Kristus memuliakan Tuhan Yesus dengan perbuatanmu. Ya, terima kasih itu aku. Dan orang Kristen tidak boleh lagi melakukan yang enggak ya. Hiduplah taat di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih itu aku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara sekalian, pada video yang telah kita saksikan bersama-sama barusan ini, ada pertanyaan-pertanyaan tentang Yesus adalah Allah Maha Besar. Itu maksudnya bagaimana? Apakah Tuhannya Kristen banyak? Apakah Yesus itu Tuhan atau manusia?
Untuk pertanyaan terakhir ini itu yang paling sering ditanyakan oleh orang awam yang non-Kristen, dan kita pun sudah mendengarkan jawaban serta penjelasan dari saudara Living Smile untuk masalah ini, di mana Living Smile membawakan ayat Lukas 2 ayat 11 yang berbunyi, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud." Kalau kita pelajari kalimat itu dalam berbagai bahasa, terutama original teksnya yang bahasa Yunani atau Alkitab berbahasa Inggris, "Today in the town of David a Savior has been born to you, he is the Messiah, the Lord." Di situ kita bandingkan apakah kata Lord berarti Tuhan. Kalau kita terjemahkan Lord itu berarti raja, bangsawan, penguasa tertinggi, pejabat tinggi. Kalau God itu baru Tuhan, dan di original teks yang bahasa Yunani adalah Theos yang berarti dewa. Silahkan para penonton memberikan penilaiannya tentang ini, lalu tulis di kolom komentar pendapatnya. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Ulangan 6:4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Keluaran pukul 3:15 selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Yesaya 42:8. Aku ini Tuhan, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Lukas pukul 2:11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud.